Karena kemarin sempet deh dia yang sama itu DJ itu kamu. Iya, gue nggak mau. Iya, kita bukan Rizky Bilar dan Lesti gitu. Kita bukan Raffi Ahmad dan di masanya gitu kan. Dan Nagita Slavina gitu. Cuman ya udah, orang kalau mau baik ada aja jalannya. Sampai lu tau nggak? Gue ngurus sendiri. Callingan apa yang bakal lo tolak? Callingan apa yang bakal gua tolak? Iya, atau pernah lo ngambil? Ini kayaknya gua nggak mau ngambil. Seandainya callingan yang bakal gua gua tolak seandainya, ya jelas kalau budget nggak masuk, atau kalau ada adegan yang gua tuh selalu ngeliat cerita dulu nih. Gua selalu ngeliat cerita dulu. Kalau ceritanya udah ada adegan yang mesra-mesraan, gitu. Terus lawan ceweknya itu image-nya memang kurang, gue mending enggak deh. Oh, lebih gitu ya? Gue mending enggak ya, karena kemarin sempet deh dia yang sama itu DJ itu kamu. Iya, gue nggak mau. Dia nggak mau ngambil. Ada cerita film nih malah. Film, gue adegannya ada adegan mesra, adegan hubungan badan sama salah satu cewek yang image-nya kita tahu lah, image-nya tuh kurang bagus. Gue mikir budgetnya sih ya gitulah. Gue mikir kalau ini kan jejak digital ya. Gue punya anak, punya ini, nanti nonton nih bokapnya pernah adegan beginian tuh kayak gue nggak terima. Udah nggak usah deh, nggak usah. Kalau Davina? Ya gue lebih kurangnya juga kayak gitu sih, lebih ke adegan bla bla. Terus kalau misalnya peran deh yang nggak gue ambil ya, terus dengan budget sekian juga, suatu ketika gue pernah ditawarin adegan yang gue harus peranin yang udah tua banget, punya anak yang SMA, umur gue segini, terus gue harus peranin suami gue ini, gue tahu orangnya, nggak gue ambil. Ini bini gue banget. Tapi yang ini bini gue banget. Tapi ini lu marah sama karena bini itu lu? Iyalah, gue marah juga sama dia. Dia, ya Allah, itu stripping. Sama. Gue marah sama dia. Strippingnya 3 tahun sampai sekarang. Tapi itu stripping nggak jalan. Oh, ini jalan. Dia misalkan kayak bini gua nih ya gitu kan. Aduh, aku kok apa namanya mau kerja. Nih dapat nih. Masa aku harus adalah gue spill aja deh, pangeran apa sih namanya, pangeran untuk siapa gitu ya, apa di salah satu produksi TV ya gitu kan. Dia jadi ibunya si peran utama. It's okay, gue bilang gitu kan, nggak apa-apa, ambil aja. Ini sama juga. Budgetnya oke, nggak mungkin aku kan. Kalau ini budgetnya nggak oke. Masa anak aku nanti biasa aja. Serah lah. Tapi Fatma banget sih tuh. Gue berapa kali? Satu kali suka sama Fatma kan MK. Dan lo dibohongin umur ya? Iya. Gue dibohongin umur sama dia. Dia baru nanya tadi, bini lu sekarang udah apaan 33 sekarang, anjir. Bini lu? Kak, kita seumuran loh, Kak. Bini lu 27 28 ya, gue bilang. 33. Hah? Anjing bohongin gua. Tapi menurut gue, suami gue itu harusnya jadi bokap gue. Ketuaan banget dari gue. Mau gue sebutin namanya siapa? Enggak kan? Ya, itu ketuaan banget. Terus ya udah, budgetnya juga biasa aja gitu loh. Nggak mau, itu anak gue cuman beda umur 5 tahun doang dari gue, nggak mau. Nah, tapi kan kita sebagai suami kan terkadang ya lumayan bisa bantu-bantu ya. Iya. Walaupun memang dia sayang gitu ya. Kalau gue nggak bisa, daripada nanti gue syutingnya nggak nyaman atau bla bla bla. Kalau pikir cewek beda, cewek kan lebih image tuh, lebih ini kan. Dia mikirin, aduh nanti gue gini truk, next bakal jadi mama lagi. Next bakal jadi mama lagi, lu di calling pasti jadi mama lagi. Iya, dia mau lagi gitu kan. Kalau kita kan, aduh sayang, itu gue yang gondok sih itu, dan sinetronnya itu Pupa kalau nggak salah, dan itu kan panjang dan bagus ratingnya ya. Dia jadi ibunya, aduh, orang aku aja pendek, dia tinggi, umurnya beda cuma berapa tahun sama aku. Beda cerita kalau film ya, mungkin gue ambil. Iya kan, kalau gue mikirnya kan ya bisa aja itu bapaknya itu nikah waktu muda, waktu apa nikahnya kamu masih muda lah ya, apapun happen lah di. Nah, judul sebelum gue dapat juga suami tua, cuman gue istri kedua, it's okay, gue adeknya. Masih make sense kan, dan itu panjang kemarin dan alhamdulillah. Nah setelah ini istri pertama, anak lu SMA, gue ini. Ya gue gak tua-tua banget menurut gue gitu, enggak. Iya, ya bener-bener sepat banget. Iya kan?
Tapi ngomong-ngomong itu, ngomong soal pernikahannya Ical sama Davina kemarin kan, gue datang ya, sempat datang ya. Gue datang tapi udah. Masih ada kok rekamannya lu? Ada fotonya. Ada fotonya, ada videonya. Tapi gue nggak lihat proses lamaran. Proses lamaran, iya. Cal, coba dong Cal, lo reka adegan Cal waktu lo lamar Davina gimana? Oh Cal? itu di Padang. Dia ke Padang sendirian. Lu gimana? Apa yang lo lakukan pada saat itu Cal? Gimana yang? Nih gue cerita dulu ya. Cerita dulu nih gue nih. Gue tuh nggak ngerti kesurupan apa tuh. Kayak kesurupan kakek gue, dia pinter banget ngomong. Gue tuh nggak ngerti kesurupan apa, lu tau gak? Gue emang alhamdulillah ya, gue tuh tiap tahun gue tuh pengen umroh. Dalam tuh tiap tahun tuh gue umroh. Maksudnya dari dedikasi awal tuh gue tiap tahun umroh, akhirnya kepotong gara-gara pandemik ya. Gue umroh ngajakin dia. Dia nggak bisa karena masih JWB itu? Jadi wajib bapak, nggak bisa kan. Gue paksa, akhirnya umroh. Kita berangkat berdua umroh. Gue berdoa ya Allah, gue tuh sama Davina pacaran udah lama. Ini jujur juga ya, kita tinggal bareng. Kita tinggal bareng pacaran? Tinggal bareng pacaran. Nggak apa-apa, udah nikah ini yang kan buat pembelajaran kalian-kalian yang kumpul kebo. Iya kan? Iya. Jangan sampai judulnya kumpul kebo ya. Sekarang ada masalahnya, hati-hati lu. Nah, tapi kita tinggal bareng tuh nggak lama lah. Nggak lama. Sebentar, 2 bulan tuh. Terus daripada gue kumpul kebo, mending gue kawinin deh. Cuman gue gak ada duit. Gue lamar sama dia depan Ka'bah kan. Nah itu lamaran pertama yang kita berdua. Lamaran sama dia depan Ka'bah. Dia nggak tahu. Yang ngerekamin gue ini adiknya Usen Hashim. Adiknya Mas Diva dong yang cewek. Usen Hashim sama Kartika. Kan kameranya disita. Usen Hashim yang debat sama polisi Arab. Pakai bahasa Arab tuh ya? Pakai bahasa Arab. Usen Hashim sama Kartika Baudi. Enggak, mereka nggak jadi ikut ngerekamin. Kita tuh subuh-subuh. Oh iya. Itu adanya Mas Diva yang ngerekamin. Dia direkamin, gue lamar. Diterima sama dia. Lo lamarnya gimana? Lamar gimana? Kata-katanya gimana ya? Kata-katanya gini nih. Yang kamu mau nggak? Selama ini kan kita udah pacaran lama. Kita tinggal bareng. Kamu mau nggak susah senang sama aku? Gue keluarin tuh cincin. Beli di Arab. Mumpung murah. Mas Arab kan murah tuh. Mumpung murah kan. Wah, dia pura-pura happy lah ya, enggak sih. tapi di belakang orang tuh rame ya tuh ya. Iya dilihat ada videoin juga. Masya Allah, gitu. Lihat dari orang tuh. Masya Allah. Wallah. Mau nggak? Nah, gua pakai. Udah. Terus pas endingnya coba, nggak mungkin pelukan juga kan yang kita belum nikah kan Ka'bah. Ini so sweet banget. Tapi jujur Davina itu benar-benar nggak tahu kalau Ical akan ngelakuin itu. Nggak tahu. Berarti ukuran tangannya jadinya tuh dari mana? Cuman Ukuran cewek kan kalau nggak 11, 12, 13 udah itu doang. Udah hafal ya, udah sering kalau ngasih dia cowok, berarti. enggak. Udah sering ngasih. Aku ingat pas sebelum umroh dia ini nyobain cincin aku. Pura-pura. Oh. Nah, gue pakai di sini nggak pas segini. Gue pakai kelingking pas. Oh, udah Tapi ada. gue harus cari ukuran kelingking. Ya. Tapi kan cewek kan ya kalau nggak 11, 12, 13 lah paling. Itu gue beli. Langsung sampai Jakarta, gue todong dia. Gue 3 bulan lagi. 3 bulan lagi kita harus nikah. Lo bilang lo gak punya duit kan? Wah, ceritain ya. Kamu yang cerita deh kalau masalah duit deh. Alhamdulillah semuanya ada yang bantu gitu. Banyak yang bantu, banyak yang orang baik. Allah tuh nggak tidur. Apalagi lo nikah di itu lagi. Kemang. Lo booking di Kemang itu. Iya, sama Pawon. Itu bang yang kamu cerita. Itu parah sih, kita juga nggak tahu ya orang-orang baik tuh datang dari mana gitu kan. Kalau kita baik mungkin ada balasannya juga gitu kan. Terus tiba-tiba ada yang DM kita, kakak mau nikah ya, aku mau dong jadi fotografernya, aku mau dong make upin gitu-gitu. Oh ya? Pokoknya semuanya sampai-sampai fotografer kita tuh 3 dan sampai mereka tuh mau berantem. Jadi siapa yang pertama gitu. Terus Alhamdulillah. Padahal iya, kita bukan Rizky Bilar dan Lesti gitu. Kita bukan Raffi Ahmad dan di masanya gitu kan. Dan Nakita Slavina gitu. Cuman ya udah, orang kalau mau baik ada aja jalannya. Sampai lu tau gak? Gua ngurus sendiri itu tanpa Davina. Karena aku syuting kan. Sampai ibunya Oma Pawon, ibunya yang tempat gue nikah. Mas nikah sama siapa?
Kok istrinya? Istrinya Calon istrinya nggak pernah datang gitu. Sampai ada pertanyaan gini, cewek kan mas? Iyalah gue bilang, iyalah bu, lagi syuting bu di Jodoh Wasiat Bapak ini. Oh iya saya suka nonton. Nikah sama ini beneran? Iya bu. Gue nggak pernah kesini, jadi gue ngurus sendiri. Gue urus sendiri, alhamdulillah. Itu kalau total sih 500-600 ada. 500 juta sih ada. Kelas Kemang loh bang. Iya, gue tahu itu. Gue aja kemarin waktu booking. Karena tempat aja Itu tuh. gue pakai yang viral kan karena gue pakai 10.000 bunga mawar fresh. Rekornya itu di 7.000 bunga mawar fresh. Ini kan gue pakai 10.000 bunga mawar fresh. Itu yang akhirnya viral. Jadi kita searching tuh viralnya itu pakai bunga mawar 7.000. Kita pakai 10.000. Itu yang viralnya itu. Gratis. Dan itu baik banget sih vendornya ya. Itu baik banget. Dekornya juga baik Dekornya. banget. Wah. Ada aja jalannya ya. Ada aja. Ada aja bang. Kalau lo mau apa namanya? Mau berbuat baik, mau niat tulus. Kayak fotografer gitu nyamperin ke lokasi. Nyamperin ke lokasi bang. Buat meeting gitu. Ini fotografer yang budgetnya 40, 50, 60 juta loh. Iya. Anjir. Satu kali, season lah. Gila. Tapi emang keren banget sih nikahan lo keren banget. Ya alhamdulillah. Keren banget sih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita pelong ya. Maksudnya, Dan ini gue gak tahu di balik cerita ini ternyata di balik pernikahan lo yang itu ternyata ya seperti ini gitu. gue udah siapin BPKB udah gue siapin. Bokap gue sampai nggak mau datang jadi saksi pernikahan gue. Ceritain ya. Karena abang ngambek nggak gue ajak ke Padang. Gue tuh orang tua lu, gue nggak dianggap, lu nggak ngajakin gue ke Padang. Alasan gue nggak punya duit. Padang bang, Padang ngajak orang tua, ngajak keluarga, pesawat ke Padang lu berapa? PP ini, gue nggak punya duit. Emang gue Kalau 4 kali 2 aja. 8 bolak-balik. 16 kan. Belum transportasi bla bla bla. Belum transportasi semua. Udah habis 25 gitu taruh kan. Terus akhirnya gimana tuh keluarga lo? Ya gue jelasin faktanya, gue buka nih biar pernikahan gue cuma segini yang ngeluarin. Ini biar pernikahan gue. Ini m-banking gue, rekening gue nggak punya duit. Gue waktu itu syuting JWB, cuman kan lu tahu sendiri hotel. Kalau Bulan JWB ini kan syuting bulan depan hotel ini keluar gitu kan. gitu, jadi gue nggak ada duit. Gue udah siapin Pajero dijual berapa sih? 300 sekian ya, 300 sekian. Jual aja deh mas. Gue kalau udah lanjut nikah, ntar mobil lo bisa beli bang. Iya benar. Mobil lo bisa beli. Omongan perencanaan pernikahan kalian tuh gimana? Wah berantem. Nah itu sebenarnya yang bakal berantem kita sebenarnya, karena dia bilang setelah dia lamar di Mekah itu dia bilang 3 bulan lagi kita nikah. Dia nggak mau. Gue shock dong. Gue sebagai perempuan gue harus persiapan dulu nikah. Gue punya pernikahan impian gue bla 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 gitu kan. Gue pengen pakai gaun yang ini gitu kan. Kata-kata gue nggak mau. Kata-kata kalau mau tahun depan gue bilang gitu. Terus dia ngomong apa coba? Kalau lu nggak mau nikah 3 bulan lagi, gue nikah sama siapa aja katanya. Serius? Lo 3 bulan nggak mau nikah sama gue, kita putus, gue mau nikah sama orang lain. Gue nikah sama siapa aja katanya gitu. Yang mau nikah sama gue. Udah. Emang lo pada saat itu memang bener-bener banget pengen nikah? Bang, capek bang. Ngancem juga kali. Capek juga sih. Capek loh bang, jadi laki-laki yang nggak punya keluarga di kota metropolitan. Ya, bahaya loh bang kita kalau nggak nikah bang. Iya kan, kita kalau nggak nikah bahaya loh bang. Maksudnya iya bener sih. Kita bisa main cewek sana sini kali. Nggak ada remnya kan? Nggak ada remnya. Terus gaya hidup lu pasti nggak jelas Bener. gitu. Bener. Itu salah satu. Dan gue bersyukur sih, gue nikah secepat itu. Gue nikah baru 2 tahun di Jakarta, 3-4 tahun lah ya. Ya maaf nih ya, Davina nggak jelek. Ya gue nggak jelek, nggak jelek kan? Nggak jelek kan? Apalagi dengan poster lo yang pakai itu yang gitu. Gue nggak jelek kan? Gue mau pulang. Nggak bang, Gue nggak jelek kan? Bar nih kalau gitu. Gue nggak jelek kan? Gue nggak jelek. Gue nggak jelek. Jadi bahaya gitu kan kalau kita terus-terusan nggak ada ikatan pernikahan. Jadi itu sih yang gue pengen ini. Tapi alhamdulillah habis nikah ya bisa hidup lah, bisa lebih hidup lah. Iya, berarti kan udah tuh kalian nikah kan? Udah selama sampai saatnya udah sekitar 5 tahunan lah ya? Enggak dong. Kita pacaran 4 tahun.
Kita tuh pacaran 4 tahun, nikah Terus udah 3 tahun. baru mau 3 tahun. Mau 3 tahun. Berarti kita hidup relationship tuh udah Udah 4 tambah 3, 7. Udah mau 7 tahun. Nah, kalau di pernikahan ini pasang surutnya gimana sih? Kalau gua kan sempet ngalamin momen yang istilahnya bener-bener yang Semua ya. bener-bener down, nggak ada duit sampai bener-bener nol, dan itu begini loh. Kayak gini terjadi lagi. Jujur ya, bukannya kita gimana. Kalau Semua pasti ada gini ya, tapi kita belum pernah Iya. Setelah nikah tuh? iya, Setelah nikah. alhamdulillah belum pernah yang Ya, nggak gini ada ya. duit. Gini, tapi yang slop gitu belum pernah. Alhamdulillah. Gue pernah loh sampai bener-bener nggak ada duit, dan akhirnya gue dibeliin liquid sama bini gue. Itu gue masih ingat sampai sekarang. Gak ada duit, nggak ada kerjaan tuh nggak ada. Sampai gue tuh sempet, sorry ya, ini kayak apa? Sempet marah gitu, sempet marah sama Tuhan gitu. Sempet marah sama mana nikah itu katanya apa namanya pelajaran bukan, gue sempet gitu. kesel pada saat itu gitu kan. Nah itu mungkin bikin ya gue jadi agak cuek lah apa segala, suka kesel gitu. Gue kerja sana sini kok gue nggak bisa apa segala. Padahal sebenarnya itu gue nggak sabar aja. Nah setelah bini gue hamil ada. Itu. Loh, tapi kalau kita pernah jamnya banget pas pacaran malah. Pas pacaran yang Iya, dia karena- belum syuting, gue transisi dari PA sebelumnya ke PA lama. Kan gue cinema art banget nih. Terus gue udah Cari mau tuh ya. ya udah keluar dari cinema art, gue udah susah dapetin PA tuh. Itu Karena transisi sampai dia. gue izin sama dia. Aku jadi tukang, maaf ya ini bukan gue menyudutkan suatu profesi ya. Gue boleh nggak jadi supir Grab mobil? Oh keren. Gue udah mau daftar tuh, tapi gue mikir kalau supir Grab mobilnya Pajero plat nomornya Ical sih Iya. rame sih. Iya. Tapi pengen gue lakuin tuh, gue Grab aja lah. Karena nggak ada pekerjaan. Grab awal-awal lumayan loh Iya. penghasilannya tuh. Nge-Grab aja kali lah. Udah gue daftar tuh, udah mau daftar di Cibubur Junction, di gedung parkiran ada pendaftaran Grab. Kos-kosan kos-kosan gue di kosan Orange, belakang Holland Bakery, alternatif Cibubur. Oh iya gue tahu itu. Gue udah mau daftar Grab tuh, gue nggak malu. Gue nggak malu bang, dulu kan gue pernah pengamen juga. Ngapain gue malu? Terus akhirnya lu nggak daftar akhirnya. Akhirnya aku stripping setelah itu. Stripping nolongin gua. Wah stripping juga, dia tuh di judul website bapak ratusan hampir 1000 ya. Aku 800. 800 episode. itu dimusuhin sama Cinema Art juga. Totalnya awalnya aku syuting yang Tobali dulu. Dua wanita cantik. Ya seniman dulu Dua kan. wanita cantik Masuk ke ini yang sama Mbak Mbak Imong. Imong yang utusan dari surga itu. Oh, dari surga itu Tobali juga. Iya. Nah, awal-awal Tobali kan aku itu tuh. Karena aku lagi promo di Sinemat. Disuruh Tobali masuk itu. Ya aku ke stop di situ. Akhirnya aku masuk Akhirnya ke Tobali. Tobali. Pasti banyak banget orang yang bilang kapan punya anak gitu. Oh iya. Iya. Banyak banget. Banyak banget dan sangat-sangat banyak. Cuman kita ini bersyukur sih. Kalau ngelihat di Lambe Tura atau di sosial media ya, ada artis yang jobnya lancar, kaya raya, punya anak tapi cerai. Ya kan? Kita tuh harus jauh lebih bersyukur. Iya, Kita sederhana. Ya, syuting juga alhamdulillah masih ada. Belum dikasih anak, tapi kita nggak cerai. Iya. Kan itu sebenarnya tuh masih tapi ada satu kasus yang gue juga nggak mau share ke dia. Ini gue share di podcast lu nih. Ada satu orang ya, dua tiga orang tuh yang orang akunnya itu aja ngata-ngatain gue. Lu punya kucing, lu tuh harus didikasih punya anak karena kita tuh hidup sebagai manusia punya generasi gini. Itu sakit sih. Sakit sih. Kadang juga ada temen juga yang bilang kalau lu mana anak kok belum ada, ajar terus dong, gini dong. Wah, Kasar bener. ini maksud gua. Tapi ya sakit hati tapi ya udahlah. Tapi kalau kita tidur kan selalu pilot talk ya kadang ya. Ngobrol mau tidur kan kita ngobrol ngeliat sosial media perceraian ini. Ya lihat yang padahal kaya raya, artis tapi cerai. Ya kita harus bersyukur kan bang, maksudnya Bener. kita walaupun nggak dikasih anak, Belum dikasih anak. belum dikasih Iya. anak, tapi kita sampai sekarang hubungan kita lancar. Dan mungkin kadang juga kita mikir kayak ada satu momen yang
kan nyokap bokap gue pensiun, nyokap bokapnya Davina juga ya sedikit banyak Davina juga yang transfer, gue juga yang transfer. Oh apa ini ya? Maksudnya Allah tuh nunggu momen dulu nih. Harus ada yang harus ada yang diprioritaskan dulu sebelum ada hal-hal baru yang nanti akan menjadi pembagian dari income kita.